Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Minggu kemarin Ibu sudah memperkenalkan diri. Minggu ini kita mempelajari bab 1 tentang teks deskripsi. Materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 oleh Ibu Endang Susilowati MPD. Bab 1, belajar mendeskripsikan. A. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Buku yang berisi informasi perjalanan dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, program televisi tentang jalan-jalan. Contohnya Sibolang, Petualang, dan lain-lain. Ciri isi dari teks deskripsi adalah isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Ayah panutanku akan dikonkretkan ayah panutanku seperti apa. Si Bagas kelinciku akan dikonkretkan si Bagas kelinciku seperti apa. Kemudian menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Ciri isi dari teks deskripsi adalah teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus, warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska, oranye. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Ombak menggempur, kemolekan pantai, ibu yang tangguh, ayah panutanku, si Bagas kelinciku, dan lain-lain. Tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Contohnya parangtritis yang indah, digambarkan seperti apa parangtritis yang indah. Di situ ada batu, kemudian pasir, kemudian air, ombak, pohon-pohon, kemudian burung-burung berkicau. Jadi indahnya seperti itu parangtritis. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks sesuai dengan strukturnya. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadikan bagian teks lain, cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya, warna dirinci merah, kuning, hijau, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi kalau kalimat lengkap itu adalah kalimat yang berpola SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau ini adalah kalimat yang rinci. Menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contoh indahnya diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi yang kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Kemudian ada lagi baik. Sinonim atau persamaan katanya seperti apa?
tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contoh, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengulas wajah kita. Jadi majas itu adalah kiasan, makna kiasan, jadi kata-kata yang indah. Kemudian menggunakan kalimat rinci, contohnya terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Memunculkan kata ganti, contoh kucingku, ibuku memasuki wisata ini, Anda akan disambut. B. Menentukan isi teks deskripsi. Cara menentukan isi teks deskripsi dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, teks deskripsi itu membicarakan tentang apa? Yang seperti tadi, parangtritis yang indah, misalnya membicarakan tentang parangtritis yang indah. Kemudian apa saja yang dijelaskan penulis pada awal, inti, dan akhir teks deskripsi. Jadi sesuai dengan strukturnya teks deskripsi, ada identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Kemudian yang ketiga, apa tujuan penulis menampilkan teks deskripsi tersebut. Jadi tujuannya apa penulis menampilkan teks deskripsi tersebut? Yaitu untuk menggambarkan, misalnya parangtritis yang indah, yaitu menggambarkan parangtritis yang indah itu seperti apa. Kemudian bagaimana penulis menggambarkan topik pada teks deskripsi. Jadi topiknya misalnya parangtritis yang indah. Ya, itu digambarkan seperti apa indahnya parangtritis. Misalnya di parangtritis ada batu, pasir, air, ombak, burung-burung yang berkicau, pohon-pohon, ya digambarkan seperti itu indahnya parangtritis. Dan lain-lain. Menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Jadi sesuai dengan strukturnya teks deskripsi itu ada identifikasi, ada deskripsi bagian, ada simpulan dan kesan. Ya, ini identifikasi, isinya adalah nama objek yang dideskripsikan, yaitu lokasinya. Tadi parangtritis yang indah itu di mana lokasinya, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek itu. Kemudian deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat. Jadi apa yang dilihat? Bagian-bagiannya, komposisi warna, kemudian seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Jadi warnanya ada yang warna hijau, kemudian seperti apa menggambarkan parangtritis yang indah itu, seperti apa menggambarkan ayah panutanku, seperti apa menggambarkan si Bagas kelinciku, seperti apa menggambarkan ibu yang baik. Kemudian perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengarkan suara, suara ombak itu bagaimana, suara burung berkicau itu bagaimana, kemudian apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Jadi apa yang dirasakan kalau sudah mengamati objek, misalnya parangtritis yang indah. Itu senang, kemudian gembira, kemudian dan sebagainya. Jenis pengembangan deskripsi bagian. 1. Deskripsi bagian berdasarkan ruangnya. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. 3.
Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. D. Menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Langkah-langkahnya dalam menyusun teks deskripsi itu bagaimana? Jadi kalian kalau suruh menulis teks deskripsi, ini langkah-langkahnya, dan nanti sesuai dengan strukturnya, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, simpulan atau kesan. Yang pertama adalah langkahnya. Yang pertama, menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Jadi menentukan subjek dulu, kemudian judulnya apa. Yang kedua, membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, mencari data dari subjek yang ditulis. Jadi datanya harus sesuai dengan fakta. Yaitu misalnya parangtritis yang indah, itu sesuai dengan faktanya parangtritis itu. Kemudian menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka, deskripsi, dan penutup. Yang kelima, memerinci objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Ya, sekian dari materi bab 1, yaitu mengenai teks deskripsi. Tugas kalian yang pertama adalah buatlah teks deskripsi sesuai dengan strukturnya. Yang kedua, sebutkan 5 kata sifat dan kata emosi kuat. Yang ketiga, sebutkan ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang keempat, buatlah 2 pemetaan isi teks deskripsi. Yang kelima, tuliskan 5 kata umum dan kata khusus. Yang keenam, buatlah 2 kalimat bermajas. 7. Tuliskan 5 kalimat yang menggunakan huruf kapital yang benar dan alasannya apa. 8. Sebutkan 2 objek yang dideskripsikan. 9. Sebutkan 2 tujuan yang dideskripsikan. 10. Sebutkan 2 perasaan terhadap objek yang dideskripsikan. Jadi kalian tugasnya bisa terserah, ayah panutanku juga boleh, judulnya si Bagas Kelinciku juga boleh, parangtritis yang indah juga boleh. Ya, terserah kalian. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.